Ya, selamat pagi, salam sukses untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pagi ini hari Sabtu, hari orang libur, tetapi masih semangat semuanya. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita, neo branding. Ya. Mengapa kita harus membuat brand kita itu harus selalu kita promosikan dan kita selalu memperbaiki diri di hadapan konsumen, pelanggan, dan di hadapan Tuhan. Ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Marilah kita berlomba-lomba untuk beramal soleh dan kebaikan. Dan salah satu saya hari ini berusaha berbuat baik ya, berusaha berbagi ilmu tentang neo branding. Ya. Neo branding. Pasti bagi mahasiswa ekonomi, manajemen, sudah tahu brand. Karena orang dikenal itu dari brandnya. Brand itu apa? Ya nama. Kalau Syekh Rahmat, pasti orang mengenal, oh ini Syekh. Saudaranya Syekh Jabar. Keturunannya Syekh. Makomnya tinggi, mulia. Winda Dewanti. Ini namanya bagus tapi Dewi ya. Anak berusaha maksudnya biar orang Indah itu seperti Dewi. Adam Baranti. Adam itu laki-laki, manusia pertama di bumi. Pasti itu brand dari orang tuanya. Nah, ini brand. Jadi apa itu neo branding? Jadi neo branding adalah proses penumbuh kembangan persepsi yang tidak selalu berkaitan dengan upaya langsung menghasilkan transaksi. Jadi tidak harus transaksi tapi persepsi dulu. Di awal di konten saya tentang persepsi bahwa kalau pikiran orang terhadap suatu produk, terhadap seseorang itu sudah positif, dia mau kenal. Begitu ya. Kalau sudah kenal, maka sayang. Begitu Mbak Ica ya. Ya. Kalau sudah sayang, cinta. Kalau cinta, apapun akan dikasih. Termasuk konsumen akan loyal membeli, maksud saya begitu. Jadi, neo marketing adalah proses pemahaman ekspektasi konsumen, harapan pelanggan, pengembangan nilai produk, upaya meyakinkan konsumen dalam rangka menghasilkan transaksi yang bernilai tambah bagi pihak terkait. Ya. Kalau brand kita sudah bagus, kalau kita sudah benar misalnya di hadapan Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Esa, Allah itu akan memberi semua. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, lebih sempurna daripada malaikat. Yang dikasih mengurus bumi dan seisinya adalah manusia, bukan malaikat, bukan setan, bukan iblis, tapi manusia khalifah. Karena apa? Manusia itu bisa menjadi malaikat, bisa menjadi setan juga, melebihi setan kadang, melebihi malaikat juga. Nanti suatu saat kita akan bicara tentang manajemen marketing religius begitu ya, Islamic marketing misalnya. Suatu saat kita bahas begitu. Oke, jadi neo selling adalah proses understanding the situation, approaching, persuasion, negotiation, and close the deal. Ya, bukan close the door-nya Deddy Corbuzier, tapi close the deal. Understanding itu memahami situation, keadaan, approach itu pendekatan,
Persuasi mempengaruhi negotiation. Jadi ada sesi sendiri. Jadi antara the art of negotiation. Nanti sebenarnya saya pengen, kemarin saya dapat seni bernegosiasi itu ada caranya. Sampai close the deal. Bagaimana deal? Maksudnya ya ada transaksi, deal. Ya. Nah, kalau bicara tentang brand, itu adalah logo ya. Ada logo. Sayang di salah satu kelas saya yang saya ampu, 1 bulan suruh buat logo. Suruh upload di media sosial. Belum percaya diri. Padahal kelas yang lain sudah ada yang like. Ada kafenya sudah buka. Atau bikin kaosnya sudah dia mau bikin kaos begitu ya. Ya. Jadi seperti ini, dulu logonya BN Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP itu logonya Garuda, Pancasila, burung Garuda. Bawahnya dikasih BSN begitu. Itu dikritik atau dapat masukan dari ahli brand, ahli desain, logo Anda kaku. Dan hati-hati bahwa di Indonesia itu ada Garuda Pancasila, bendera merah putih, gambar presiden dan wakil presiden itu lambang negara. Itu hati-hati. Kalau Anda seenaknya sendiri ngasih logo Garuda Pancasila di pantat, bisa ditangkap polisi, diperkarakan. Karena itulah kehormatan negara kita, ya. Terus ini brand-brand kita. Ya. Semoga bagi kelas yang belum desainnya belum store ke saya, kita tunggu ya. Tunggu 1 tahun 2022. Ya, Mas Syekh Rahman. Ya, jangan senyum-senyum sendiri. Keberanian itu penting. Ya, keberanian itu penting. Jadi ada the 5 pro neo branding. Jadi ada 5 langkah untuk supaya kita itu mengeset brand kita, nama kita baik. Semua orang punya pengalaman jatuh, ya, terpuruk, gagal. Itu hal yang biasa. Yang bagus itu jatuh 9 kali, tetapi Anda bangkit dan sukses, ya. Itu penting. Ya. Jatuh itu hal yang biasa. Jatuh itu sakit, ya. Ditolak pacar itu sakit. Pacarnya menikah dengan orang lain itu sakit. Tapi nggak perlu kita ratapi. Kita brand diri kita sendiri sehingga produk kita, nama kita, toko kita, produk kita tadi laku di pasaran, disukai. Masa lalu itu bagi saya dikenang, disimpan baik-baik, kita siapkan masa depan, ya. Nggak perlu kita menoleh ke belakang. Menoleh untuk melompat lebih tinggi bagus, tapi menoleh untuk menangis tidak perlu. Nggak perlu meratapi yang sudah terjadi. Ya, yang sudah kuliah di Bandung, balik ke Palopo, nggak perlu meratapi di Bandung. Bangun baru, citra Anda baru di sini. Ya, ada 5 langkah tadi. Jadi ini kurang jelas kayaknya. Jadi ada tahap-tahapannya. Di sini what is understanding, memahami tadi ya. Rebranding flow, alur rebranding.
sebentar ya, alurnya ini yang penting di sini. Jadi yang pertama itu adalah brand identity. Identitas kita itu apa? Kalau mahasiswa ya bilang mahasiswa. Mahasiswa itu masa-masa yang paling indah. Kalau anak SMA itu nekat tapi ngawur. Mahasiswa itu nekat, ya, tetapi sudah tidak ngawur lagi. Sudah punya rasio dia. Sudah punya pertimbangan. Kalau anak SMA itu ngawur sekali dia. Ya. Oke, jadi brand identity itu dari itu ada name, color hingga tagline. Oke ya, jadi nama seperti tadi di awal bahwa Ica Parasayu itu orangnya berdoa supaya cantik hatinya, cantik wajahnya, cantik budinya. Begitu. Insya Allah kalau itu sudah, orang akan berbondong-bondong datang ke rumahnya Ica misalnya. Kalau kita baik, kita bermanfaat, itu Allah akan memberikan rezeki dari mana saja. Ya, terus kemudian soul of brand. Jadi soul itu jiwa, nyawa, marwah, ada. Pembuatan logo itu tidak sembarangan, ya. Ada jiwa di sana, ada karakter di sana. Nama juga begitu, namanya Syekh Rahman. Jangan sampai namanya Syekh itu hobinya nongkrong-nongkrong saja, menyia-nyiakan waktu. Allah tidak suka bagi seorang pemuda yang menyia-nyiakan waktunya. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu, ya. Tapi sedekah yang paling bagus, beramal soleh yang bagus itu ketika Anda sulit. Di dompet hanya ada uang mahasiswa lah 100.000 atau 50.000. Ada orang di jalan minta pertolongan, Anda kasih 10.000, itu luar biasa. Tapi kalau ketika Anda sudah punya jadi miliarder, ratusan miliar uang, ngasih 100.000 itu tidak luar biasa. Ketika sulit. Terus lagi tadi ada alurnya, ada brand awareness, kesadaran, ada brand knowledge, hingga brand image, brand reference. Jadi ini apa maksudnya ya? Ada brand kesadaran. Ya, kesadaran. Saya itu dikasih nama seorang tua saya, Edi Masyudi. Masyhud. Ada kiai di Jawa itu namanya Mas Hudi. Mas Hudi itu nama kiai sepuh yang dihormati di sana. Edi itu kalau pas saya main-main waktu masih SMA atau mahasiswa, little name Edi, big name itu Edward. Nama dari Inggris sana, pangeran dari London sana, mungkin waktu itu ya. Edi Masyudi. Nah, ada kemarin saya meledek saya, katanya Pak Edi Masyudi itu saudaranya Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Amin, saya bilang. Padahal beda bapak, beda ibu. Itu brand kan? Ya. Oh, dikira saya saudara adiknya Bu Retno. Oh, anaknya Pak Kiai Marzuki misalnya, kan begitu. Nah, tadi ya, kalau nama kita sudah bagus, produk kita bagus, terakhir ini jadi brand referensi. Oh, kalau mau belajar digital marketing sama Pak Edi, kan begitu, Pak Masyudi. Ya, mungkin perbincangan kita tentang neo branding cukup hari ini. Perlu direnungkan. Sukses untuk kita semuanya, bahwa nama kita itu adalah pemberian orang tua,
Itu brand pertama kali. Brand yang lain Anda buat toko, buat logo, itu brand yang Anda lahirkan. Setiap perkataan, setiap tulisan, setiap huruf itu akan mempunyai sejarahnya masing-masing. Ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata Anda, hati-hati dengan perilaku Anda, karena itu akan membekas semuanya. Terima kasih, selamat pagi, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.